Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan uji Friedman. Sebelumnya, kami akan memaparkan sedikit materi tentang uji Friedman. Jadi, uji Friedman merupakan metode non-parametrik yang digunakan untuk rancangan acak kelompok lengkap. Tujuannya adalah untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan pengaruh antar perlakuan. Di sini ada perbedaan antara uji Kruskal-Wallis dan uji Friedman. Dalam uji Kruskal-Wallis, pengamatan dari seluruh contoh yang telah digabungkan akan diperingkatkan relatif satu sama lain. Sedangkan uji Friedman, pengamatan dalam setiap kelompok diperingkatkan secara terpisah sehingga setiap kelompok akan memiliki gugus data peringkat, dengan K adalah banyaknya perlakuan. Statistik uji yang pertama adalah urutkan pengamatan-pengamatan dalam setiap kelompok secara terpisah. Kemudian yang kedua, jika terdapat TIS atau nilai yang sama dalam kelompok, diberi peringkat tengah atau mid rank. Dan di bawah ini adalah rumusnya. Baik, di sini kita langsung menuju kasus. Kasus yang akan kita kerjakan pada tutorial setelah ini. Jadi kita baca terlebih dahulu. Pasien yang dirawat di ICU mempunyai kecenderungan 5-8 kali lebih tinggi untuk terkena infeksi. Salah satu pengendaliannya adalah dengan kebersihan tangan tenaga kesehatan dengan mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui efektivitas mencuci tangan menggunakan sabun cair antiseptik untuk mengurangi kuman pada responden. Sampel diambil menggunakan simple random sampling dengan kelompok perlakuan 13 orang mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik. Baik. Dan di sini adalah presentase bakteri sebelum dan sesudah mencuci tangan pada kelompok responden yang menggunakan sabun cair. Di sini ada jenis bakteri, kemudian jumlah bakteri sebelum mencuci tangan, dan jumlah sesudah mencuci tangan. Di sini kita langsung masuk ke program SPSS. Pada variable view, di sini sudah saya tuliskan jenis bakteri sebelum memakai sabun cair dan sesudah memakai sabun cair. Dan sedangkan measure-nya untuk jenis bakteri ini kita buat nominal, dan kemudian sebelum dan sesudahnya kita buat measure-nya yaitu ordinal. Dan untuk desimalnya kita nolkan saja karena pada tabel tadi tidak ada yang koma. Kemudian kita lanjut ke data view. Di sini untuk jenis bakterinya, saya buat angka 1 sampai 8 gitu saja ya. Dan untuk sebelum dan sesudahnya adalah seperti yang pada tabel tadi. Baik. Setelah ini kita langsung saja ke Analyze, kemudian kita ke Non-Parametric Test, kita pilih yang Legacy Dialog, kemudian kita pilih yang K-Related Relate Sample, yang paling bawah sendiri. Nah, di sini kita masukkan data yang sebelum memakai dan yang sesudah memakai. Dan jangan lupa, pastikan test type-nya adalah yang dicentang adalah Friedman, kemudian klik OK. Nah, di sini adalah hasilnya. Baik, untuk hasilnya ini bisa kita lihat langsung di sini. Pembacaan hasil. Yang pertama, caranya adalah tentukan H0 dan H1. Untuk H0, pernyataannya adalah tidak terdapat perbedaan jumlah bakteri sebelum dan sesudah mencuci tangan menggunakan sabun cair antiseptik. Kemudian yang H1, pernyataannya adalah terdapat perbedaan jumlah bakteri sebelum dan sesudah mencuci tangan menggunakan sabun cair antiseptik. Setelah itu, kita lihat statistik ujinya. Di sini FR ini maksudnya Friedman sama dengan 6000 dan p-value-nya adalah 0,014. P-value-nya itu bisa kita lihat di sini. Yang di assign sig ini 0,014. Kemudian setelah melihat statistik ujinya, kita lihat yang ketiga adalah kriteria uji. Jika p-value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Sedangkan p-value yang kita dapat di sini adalah 0,014 dan alfanya adalah 0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa p-value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Di sini dapat kita beri kesimpulan bahwa mencuci tangan menggunakan sabun cair antiseptik efektif dalam menurunkan jumlah angka kuman. Baik, sekian kami dari kelompok 13 menyampaikan. Apabila ada salah, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.